Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, silakan on cam Waalaikumsalam. semuanya. Ya, kita mulai topik 4 ya untuk acara minggu ini, gitu ya. Jadi mungkin kemarin juga sudah ketemu dengan saya untuk topik 1 gitu ya. Oke ya, kita mulai acara hari ini. Ya. Jadi seperti biasa, ya kita akan tanya jawab. Ya. Mana yang menurut kalian penting, silahkan dicatat. Mana yang menurut kalian kurang penting, juga mungkin ya bisa dicatat atau diinin ya. Ya, kalian tambahkan jam laporan atau seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada bedanya dengan pertemuan kita sebelumnya. Ya, dan nanti selama tanya jawab, usahakan aktif ya. Jadi usahakan aktif karena mungkin itu juga termasuk bagian dari penilaian. Oke, ya tema hari ini adalah produktometri ya. Kalian mungkin saya berharap kalian sudah lihat ya, sudah lihat modul, sudah lihat video, ya, dan sudah melihat teman kalian yang kemarin saya share ya, video diskusi teman kalian yang saya share ya. Saya berharap kalian sudah lihat. Oke. Nah, untuk yang pertama saya ingin tanya dulu ya. Tujuan praktikum kita hari ini apa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Tujuannya untuk menentukan konsentrasi larutan elektrolit melalui pengukuran konduktivitasnya dengan bantuan kurva standar dan metode pengenceran, Pak. Kurang keras, tidak? Oh, Ya, silakan. halo. Ya, ya sudah lumayan, sudah lumayan. Menentukan konsentrasi larutan elektrolit melalui pengukuran konduktivitasnya dengan bantuan kurva standar dan metode pengenceran. Oke, mengukur konduktansi atau konduktivitas gitu ya. Itu tujuan utamanya kita. Oke, sesuai yang sudah ada di modul ya. Jadi kalian sudah bisa baca modul gitu ya. Itu tujuannya. Di sana ada kata-kata dengan bantuan gitu ya, kurva standar. Ya. Maksudnya seperti apa? Kurva standar. Bantuannya kurva standar ini membantu untuk apa gitu ya? Untuk mengetahui persamaannya, Pak. Persamaan seperti apa, Arya? Nanti kan kurva standar kita bisa mencari, misalnya untuk persamaannya bisa ada 3, Pak. Tadi dipilih logaritmik, linear, sama eksponen. Gitu, Pak. Oke, nanti kan pasti ada 3 persamaan itu ya, Arya. Penentukan Seperti minggu pertama kemarin. Seperti topik 1 kemarin gitu ya. pertama. Ya, terus maksudnya gini, Arya. Mungkin bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan gini. Ya, dari 3 pendekatan atau 3 persamaan tadi gitu ya, Arya. Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira nanti kurva standar itu membantu untuk apa gitu ya. Ya betul ya, dari kurva itu nanti 3 pendekatan itu kan dapat equation. Pasti dapat equation ya kalian. Dapat equation baru lah. Nah, tapi dari equation itu membantunya seperti apa sih, Arya? Bisa menjelaskan nggak? Membantunya dalam hal apa gitu ya? Ya, yang lain juga silakan menjawab ya. Kalau tahu silakan ya. Kalau misalnya temannya salah disanggah silakan. Untuk Ya, Risma. hubungan antara keduanya begitu.
Ya, mungkin bisa diulangi lagi Risma coba. Supaya tadi suaranya kecil. Bentar. Ya, gimana? Oh, mungkin untuk mengetahui apa hubungan antara konduktansi Hmm? itu nanti apa sama apa ya, sama jumlah bahannya gitu. Kalau misal jumlah bahannya segini, suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, jumlah bahan apa Risma tadi maksudnya? Apa ya? Kalau dari itunya Pak, bahan percobaannya gitu. Apa Ya, kayak konsentrasinya gitu loh. oke, ya lebih tepatnya konsentrasi ya. Jadi Ya, konsentrasi apa? gitu. Kalau di sini nanti konsentrasi apa yang ingin diukur? Molaritas. Ya, satuannya molaritas. Molar atau apa satuannya? Betul molaritas? Yang lain? Normalitas, Pak. Normalitas. Ya, betul ya Arya sama Ahmad. Yang betul normalitas satuan konsentrasinya nanti. Nah, terus bukan itu ya. Terus nanti yang diukur nih konsentrasinya siapa sih? Ya, asam asetat kah atau apa misalnya? HCl, Pak. HCl. Oke, betul ya jawabannya Arya. HCl. Nah, terus tadi kembali lagi ke topik tadi, kurva standar nanti membantu untuk menentukan apa sih ya? Kan jelas ya sumbu X-nya nanti mungkin konsentrasi, sumbu Y-nya adalah konduktansi, ya gitu ya. Sumbu Y-nya adalah konduktansi. Ya. Jadi nanti ada kurva standar dengan mungkin 3 pendekatan, ya, 3 pendekatan logaritmik, linier ataupun eksponensial. Nah, jadi kurva standar tadi gitu ya, yang sudah kalian tentukan ekuasinya, kira-kira membantu apa sih gitu ya? Sesuai tujuannya kan tadi ada ini ya, dengan bantuan gitu ya, dengan bantuan kurva standar ya. Kurva standarnya membantu untuk apa? Mengetahui hubungan apa antara konsentrasi dan konduktansi. Ya, kira-kira gimana bantuannya atau bantuan apa yang diberikan oleh kurva standar? Ya, gimana? Bantuan apa yang diberikan? Atau gini, apa sih manfaat kurva standar itu? Gitu ya? Kan kurva standar itu banyak ya, bukan hanya untuk percobaan ini ya. Kurva standar itu kan banyak. Atau gini, apa definisi kurva standar? Ya, silakan. Yang mau menjawab, apa definisi kurva standar? Ya, boleh searching, silakan. Ya, kalau mau searching. Kurva standar itu metode yang digunakannya itu sebagai acuan untuk menghitung, Pak. Metode gimana? Risma, metode yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung. Iya. Oh, Cantika, gimana Cantika? Metodenya gimana? Kok bisa dikatakan metode? Sebagai apa salah satu cara untuk sebagai acuan untuk menghitung. Oke, kurva standar. Salah satu cara. Oke, yang lain ada definisi lain mungkin?
Ya, silakan kalau ada definisi lain dari kurva standar. Sama. Ya, apa sih kurva standar gitu ya? Ya, jadi gini ya, dalam suatu khususnya kita ya bidang bidang eksak gitu ya, orang-orang eksak gitu ya, itu di dalam suatu penelitian gitu ya, melakukan suatu penelitian itu ada istilahnya, salah satu istilahnya adalah kurva standar gitu ya. Kurva standar itu adalah kurva ya, sesuai namanya ya, kurva yang memang digunakan untuk standarisasi ya, atau untuk menstandarisasi apapun ya. Misalnya kalian membuat kurva standarnya untuk larutan apa, misalnya asam cuka gitu ya. Nah, artinya kalian akan membuat apa? Misal, sumbu X-nya adalah konsentrasi asam cuka, gitu ya, misalnya. Sumbu Y-nya apa? Gitu ya. Misalnya, sumbu Y-nya adalah misalnya absorbansi. Ya, absorbansi ketika menggunakan uji UV vis, spektrometer UV vis, gitu misalnya. Jadi, misalnya asam cuka dengan konsentrasi 0,1 normal, berapa sih absorbansinya? Gitu ya. Dapatlah X. Misalnya. Dengan konsentrasi 0,5 normal, berapa sih Y? Misalnya. Ya, kurva inilah yang akan dijadikan acuan. Bentuknya apa? Ya, bentuknya bisa linier, mungkin bisa logaritmik, bisa eksponensial, bisa kuadratik mungkin gitu ya. Macam-macam bentuknya. Ingat tidak harus linier ya. Jadi jangan ada di mindset kalian kalau kurva saja itu selalu linier ya. Tidak selalu ya. Bentuknya tidak selalu, tapi fungsinya adalah untuk menstandarisasi ya. Agar kalian tahu polanya. Ya, yang penting adalah itu, tahu pattern, tahu polanya. Ya, jadi kalau kalian sudah punya kurva standar, gitu ya, misalnya tadi kalian punya kurva standar konsentrasi asam asetat, gitu ya, misalnya dari konsentrasi 0,1 sampai 1 normal katakan, ya, ternyata bentuknya adalah linier, misalnya, bentuknya linier. Nah, sekarang kalau kalian punya misalnya absorbansinya senyawa X, gitu ya, absorbansi nilainya katakanlah Z, gitu ya. Nah, sekarang kalian cocokkan ketika kalian kembalikan ke kurva standar itu, gitu ya. Kira-kira konsentrasinya berapa sih asam asetat, gitu ya. Nah, tujuannya hanya itu ya, untuk menstandarisasi itu ya. Jadi berapa nilainya? Ya sama dengan kita hari ini. Jadi kalau kita hari ini kalian apa yang kalian butuhkan nanti adalah konsentrasi dari HCl-nya. ya betul, konsentrasi dari HCl akan dilawankan atau responnya berupa sumbunya berupa Konduktansi. Oke, itu ya. Jadi hari ini kalian akan membuat kurva standar itu ya. Sumbu X-nya adalah konsentrasi, macam-macam variasi konsentrasi dari HCl. Sumbu Y-nya adalah konduktansi dari variasi tadi, variasi HCl-nya tadi ya, variasi konsentrasi HCl itu ya. Nanti didapatkanlah suatu equation ya, atau pendekatan. Nah, jadi kalau saya tanya ya, ini saya tanya, kalau misalnya kalian menemukan nilai gitu ya, nilai yang sumbu Y-nya itu di luar dari apa yang ada di kurva standar kalian, kira-kira gimana? Boleh nggak? Di luar. Atau gini, jangankan Y, misalnya sumbu X ya, misalnya seperti tadi, kita punya konsentrasi 0,1 sampai 1 normal, katakanlah. Terus kalian sekarang punya larutan yang konsentrasinya 1,1 normal. Nah, kira-kira boleh nggak saya menggunakan kurva standar tadi? Tidak mungkin, Pak. Kenapa tidak, Risma? Kok nggak boleh, kenapa? Karena kan apa ya, belum ada standarnya di sana. Belum ada standarnya. Oke, yang Jangkauan lain. skalanya cuma Ya nggak apa. Bisa saya sudah nangkep maksudnya ya. Risma bilang nggak boleh karena lebih dari 1 gitu katanya. Padahal di kurva standarnya itu 0,1 sampai 1 gitu ya. Ya intinya gitu ya, Risma. ya. Yang lain silahkan. Ada pendapat setuju dengan Risma? Setuju, Pak. Setuju. Kenapa setuju, Arya? Karena kan sudah ada jangkauannya kan, Pak, dari
0,1 kalau di atasnya kan berarti belum ada percobaannya gitu. belum bisa distandarisasi karena belum bisa dibuktikan gitu Pak. Oke, Belum ada ya. pembuktiannya. Oke, ya cukup jawabannya Arya dan Risma betul ya. Jadi kalau sudah di atasnya, entah itu sumbu X atau sumbu Y-nya gitu ya, itu sudah tidak eh, bagus ya. Dalam arti sebenarnya bisa, secara teoritis kurva standarnya tetap bisa dipakai, tapi itu akan menjadi sesuatu yang meragukan sifatnya. Ya, kebenarannya diragukan ya. Ya, sebenarnya kan bisa saja kalian garisnya kalian perpanjang itu kan bisa, gitu ya. Tapi apakah betul ya itu kita nggak tahu kalau kalian nggak menambahkan titik lagi, gitu ya. Jadi ya secara ini nggak boleh sebenarnya, gitu ya. Ya nggak boleh karena memang apa ya, ya kebenarannya kita nggak tahu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ya. Ingat-ingat, jadi kalau di bawah atau lebih di bawah atau di atas dari yang sudah kalian tentukan standarnya gitu ya, itu sebaiknya jangan dipakai ya. Jadi berarti artinya ada keterbatasan atau ada limitation dari kurva kalian ya. Jadi kurva standar itu punya batasan ya. Jadi bukan kalau kalian sudah punya kurva standar itu akan jadi harga mati gitu ya untuk semua konsentrasi ya. Tidak ya, karena kurva standar punya batasan. Nah, batasan ini yang menetapkan adalah kalian sendiri ya. Jadi kalian sebagai user ya kalian tetapkan sendiri mau berapa batasannya. Oke, itu ya intinya. Itu yang pertama. Terus kita lanjut lagi. Itu bantuan yang pertama adalah bantuannya berupa kurva standar ya. Sedangkan bantuan yang kedua adalah pengenceran. Kira-kira gimana bantuan pengenceran? Ya, kok bisa pengenceran membantu gitu? Apa yang dibantu jadi pengenceran? Ya, kan tadi dengan bantuan gitu ya. Dengan bantuan kurva standar dan metode pengenceran gitu ya. Konteksnya kan gitu tadi. Nah, sekarang pengencerannya gimana kok bisa membantu di dalam praktikum konduktometri ini? Mungkin apa pengencerannya itu yang bikin variasi dari konsentrasinya itu, Pak. Oke, betul. Sudah, itu aja simpel ya. Di pengenceran itu membantu membuat variasi konsentrasi. Kemana impact-nya? Impact-nya tetap lagi, kembali lagi. Impact-nya adalah untuk menyempurnakan kurva standar kalian. Ya, semakin banyak pengenceran, makin banyak variasi konsentrasi gitu ya, akan makin bagus kurva standar kalian. Ya, semakin sedikit variasi pengenceran akan makin kurang bagus kurva kalian. Ya, jadi makin titiknya makin banyak, makin bagus. Ya, semakin dekat jarak antara variasi atau antar konsentrasi ya, misalnya 0,1, 0,15, 0,20 gitu ya, itu makin bagus daripada kalian 0,1, 0,25, 0, mungkin 40 gitu ya misalnya, itu makin kurang bagus ya. Jadi makin jaraknya makin dekat ya, makin konsentrasinya makin jaraknya gapnya makin kecil gitu ya, itu makin bagus ya itu ya. Jadi pengenceran hanya untuk membantu itu ya, membuat variasi konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang dalam pengenceran gitu ya, mungkin kalian juga sudah tahu dari diskusi kelompok sebelumnya gitu ya. Dalam pengenceran nanti ada data gitu ya. Mungkin kalian akan diberikan data hanya pengenceran itu 100 kali, 1000 kali atau 50 kali gitu ya. Nah, kalian bisa nggak menceritakan ke saya gimana kalau misalnya ada suatu zat diencerkan 100 kali? Caranya gimana? Ya, apapun ya zatnya kita sebut zat X gitu ya. Zat X ini saya minta kalian encerkan 100 kali gitu ya. Nah, siapa yang mau cerita? Gimana cara mengencerkannya? Agar bisa jadi 100 kali pengencerannya. Ya, gimana? Kira-kira gimana? Apa yang kalian lakukan ya? Untuk pengenceran Pak, misalnya larutan X itu punya satu normalitasnya, itu satu normalitas. Nah, nanti kan mau diencerin 100 kali, berarti nanti akan menjadi 0,001 normalitas gitu. Bentar, ini berhenti dulu sampai sini, Arya. Yang lain setuju? Kata Arya, kalau satu normalitas diencerkan 100 kali, nanti akan jadi 0,001. Setuju? Yang lain? Maaf, apa, Pak?
Ya, Arya tadi punya contoh. ZX ini normalitasnya 1, kata Arya. Contoh ini ya, contoh ya. Terus setelah diencerkan 100 kali, kata Arya, larutan X ini nanti akan punya konsentrasi 0,001. Setuju? 0,01. Oke, itu yang betul Arya. Ya, Pak. 0,01, bukan 0,001. Oke, ya. Udah, Arya. Kita kembali lagi ke kamu, Arya. Ya, larutan akhirnya punya konsentrasi segitu. Tapi cara membuatnya gimana, Arya? Tahu? Atau bisa memberikan deskripsinya, cara membuatnya seperti apa sih? Larutan X ini. Nanti larutan X-nya ditambahi dengan Aquades, Pak. Ya, gimana? Tolong berikan jumlahnya atau contohnya. Misalnya, kamu ngambil larutan X ini, misalnya berapa mili? 1000 mili kah? Atau larutan X ini ngambilnya 1 ini, misalnya 1 mili kah? Atau 0,1 mili mungkin. Ya. Coba, gimana? Jadi misalnya kan nanti akan diencerkan 100 kali, berarti hasilnya adalah 0,01 normalitas. Kita misalnya mengambil 0,1 mili saja untuk larutan X ini, terus nanti kita masukkan ke dalam labu ukur, ya, Pak. Iya, labu ukur. Iya, Ya. masukkan ke situ. Nah, misal ini ukurannya adalah 100 mili. Berarti nanti kita akan menambahkan ke dalam labu ukur itu 0,99 mili, Pak. Sebentar. Aquades ditambahin. Sebentar, ya. Saya tanya lagi. Tadi volumenya berapa, Arya? Yang kamu ambil, volume dari satu normalnya tadi berapa? Volumenya 0,1. 0,1. Ya, oke, 0,1 ya. Terus kamu akan tambahkan dengan Aquades sebanyak 0,99. Jadi nanti volume totalnya itu 1 mili, Pak. betul volume totalnya 1 mili. Coba kamu hitung 0,99 tambah 0,1 berapa? Dan apakah itu pengenceran 100 kali gitu ya? Coba dicek ya. Yang lain juga ngecek jawabannya Arya. Jadi kata Arya 0,1 mili HCl 1 normal katakanlah gitu ya. ZX 1 normal ditambahkan dengan Aquades sebanyak 0,99 mili gitu ya. Itu kata Arya akan jadi pengenceran 100 kali dan konsentrasinya 0,01. Yang lain silahkan dicek betul atau tidak jawabannya Arya. Anunya salah, Pak. Gimana Arya? Ya, betulnya gimana? Betulnya gimana? Tadi larutan yang diambil itu 0,01 mili. 0,01. Terus Arya? Terus ditambahkan Aquades Ya, sebanyak 0,99. Oke. Ya, kalau ini betul Arya ya. Jadi kalau ini betul ya. Oke, itu jawabannya itu ya. Jadi kalau kalian encerkan 100 kali gitu ya. Ya, gampangannya seperti tadi Arya ya contohnya. Kalian bisa ambil 0,01 mili ZX tadi yang punya konsentrasi 1 normal gitu ya. Terus kalian tambahkan Aquades sebanyak 0,99 ya, sehingga volume akhirnya adalah 1 mili. Ya. Itu nanti akan jadi pengencerannya 100 kali. Ya, sehingga konsentrasi akhirnya yang semula 1 normal akan menjadi 0,01 normal. Ya. Ya, mungkin paling gampang lagi kalian ambil 1 mili gitu ya, 1 mili senyawa X tadi yang punya konsentrasi 1 normal, tambahkan aja 9 mili. Sehingga volume akhirnya jadi 100 mili. Ya, udah sama dengan Arya ya, cuma hanya beda volume. Konsentrasi akhirnya sama. Itu nggak penting ya. Volumenya nggak terlalu penting, tapi yang penting adalah samanya konsentrasi. Ya, mau kalian pakai kapal 1 tanker boleh gitu ya. Mau kalian pakai galon juga boleh gitu ya. Tapi yang penting adalah konsentrasinya sama ya. Masalah volume itu relatif ya. Ya, oke, itu yang penting ya. Jadi masalah volume relatif. Oke, berarti artinya kalian saya harap sudah paham ya tentang pengenceran. Ya. Kalau yang nggak paham silakan diskusikan dengan teman kalian nanti ya setelah ini gitu ya. Gimana? Karena nanti data yang diberikan adalah data pengenceran ya, bukan data berupa konsentrasi ya. Jadi mungkin saya hanya memberikan pengenceran ini berapa kali gitu ya. 5 kali, 10 kali atau 1000 kali gitu ya. Ya, mungkin hanya itu ya. Jadi nanti bukan konsentrasi, konsentrasinya yang malah kalian cari. Ya, oke ya. Saya berharap kalian paham ya, itu dulu.
Nah, kita bisa lanjut sekarang ya. Nah, sekarang ada yang bisa cerita ke saya secara singkat gitu ya. Jadi nggak perlu sebutkan volume, nggak perlu sebutkan massa dan lain-lain satuan gitu ya. Ceritakan secara singkat prosedur kerja ya, mulai dari awal sampai kita ngukur katakanlah kurva standar ya. Singkat saja, step by step-nya seperti apa ya, bisa kalian ceritakan. Izin jawab. Iya, silakan Risma. Nggak apa-apa, silakan. Pertama, NaOH-nya ini yang kurva standar ya Pak. Yang pertama Ya, mulai pertama dulu, mulai awal ya, paling awal. ya NaOH-nya distandarisasi sama asam oksalat. Kemudian nggak usah ditunjukin berapa konsentrasinya kan Pak? Oh, nggak perlu ya. Kita simpel dengan bahasa kalian sendiri gitu ya. Saya ingin tahu kalian pahamnya di mana, sampai mana gitu. Oke, nggak apa, terus Risma. Ya kan yang pertama tadi NaOH-nya di standarisasi sama asam oksalat. Kemudian gantian HCl-nya itu tadi distandarisasi sama NaOH-nya. Kemudian diambil sampel dari HCl tadi, terus diukur konduktivitasnya yang pertama. Kemudian itu Pak apa tadi namanya? Diencerin terus diukur beberapa sampelnya gitu. Oke, yang lain ada tambahan atau mungkin ada sanggahan? Ya, yang lain Arya atau Ahmad atau Cantika? Ya, silakan kalau ada sanggahan atau tambahan yang mungkin kurang jadi Risma. Cukup atau semuanya setuju dengan Risma? Oke ya. Kira-kira kasarannya seperti itu. Sudah dijelaskan Risma, sudah oke gitu ya. Kalau saya tanya gitu ya, ketika standarisasi NaOH dengan asam oksalat gitu ya, itu menggunakan indikator atau tidak? Pakai Pak. Indikatornya apa? Metil orange. Metil orange. Nah, nanti kalian cari metil orange itu bekerja di range pH berapa ya. Tambahkan di laporan kalian ya. Metil orange-nya kerja di pH berapa gitu ya. Biar kalian juga bisa tahu ya. Oke, terus selanjutnya standarisasi NaOH, HCl dengan NaOH gitu ya. Itu menggunakan indikator atau tidak? Iya Pak. Apa indikatornya apa? PP. Apa? PP. PP. Oke, nanti tambahkan juga. Benar nggak? Kalian korelasikan gitu ya. Jadi gini, kalau saya tanya tadi di awal asam oksalat di NaOH distandarisasi dengan asam oksalat. Kalau saya tanya NaOH itu asam lemah, asam kuat, basa lemah atau basa kuat? Netral. Apa? Netral. Netral. Yang lain, Arya atau Ahmad atau Santika gimana? NaOH itu netral atau ya? Pilihannya kan 5 ya. Kalau nggak asam lemah, asam kuat, netral atau basa kuat, basa lemah gitu ya. Apa? NaOH itu apa? Ya basa kuat. Iya, NaOH itu basa kuat ya. Oke, itu ya, NaOH itu basa kuat. Terus asam oksalat. Netral, asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Asam kuat. Asam kuat. Oke, yang lain setuju dengan jawabannya Arya? Setuju, Pak. Ahmad setuju, Ahmad. Oke, yang lain. Cantika gimana Cantika? Asam lemah. Asam lemah. Terus Risma gimana? Kamu ikut mana nih? Ikut cowok-cowok atau ikut Cantika nih? Lemah Pak. Lemah. Ya, yang betul yang cewek-cewek ya. Lemah yang betul. Asam oksalat itu lemah ya. Lah,
itu yang saya minta ya. Ketika basa kuat ketemu asam lemah, kalian gunakan indikator apa methyl orange ya. Cocok nggak dengan pH kerjanya methyl orange? Ya, nanti tolong dibahas ya. Ya, kan jelas ya. Basa kuat ketemu dengan asam lemah ya. Berarti kalian bisa menebak ketika bertemu equilibriumnya nanti di pH berapa ya. Kira-kira berapa pH-nya? Ya, nanti tolong korelasikan dengan pH-nya, range pH-nya dari methyl orange. Oke, ya itu case pertama. Jadi kalau asam lemah ketemu basa kuat gitu ya. Harusnya nanti pH kerjanya ada di basa lemah. Ya. Harusnya pH-nya di basa lemah. Ya, kalian cocokkan pH dari methyl orange gitu ya. Nah, methyl orange itu pH-nya berapa? Ya, nanti kalian bisa cari ya. Iya. Methyl orange itu pH-nya di berapa ya? Asam lemah kah atau basa lemah kah atau di pH yang netral gitu ya. Itu nanti kalian cari. Nah, titik kerjanya di pH berapa? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua sama phenolphthalein PP. Ya. Kalau saya tanya, HCl itu apa? Asam kuat, asam lemah, netral atau apa? Asam kuat. Asam kuat. Oke, berarti nanti adalah HCl ketemu NaOH. Asam kuat ketemu basa kuat. Ya. Terus kalian gunakan indikator PP. Benar nggak indikatornya PP? PP kerjanya di mana? pH-nya berapa gitu ya. Terus ada lagi satu pertanyaan untuk kalian ya, mungkin ini penting juga. Ya, apakah penggunaan methyl orange dan PP tadi untuk masing-masing standarisasi gitu ya. Jadi kalau methyl orange standarisasinya untuk NaOH dengan asam oksalat gitu ya. Nah, terus kalau untuk PP untuk standarisasi HCl dengan menggunakan NaOH gitu ya. Nah, apakah kedua indikator ini bisa digantikan dengan indikator yang lain? Kalau bisa, indikatornya apa? Ya, itu nanti tolong dibahas ya. Kira-kira indikator apa yang bisa menggantikan itu ya? Ini kenapa penting? Karena nanti kalau kalian kerja, misalnya di R&D atau industri gitu ya, atau dimanapun, misalnya suatu saat methyl orange itu habis misalnya, atau misalnya PP habis, kalian bisa mikir gitu ya, atau bisa cari alternatif. Kira-kira saya bisa nguji pakai apa? Gitu ya. Ya, itu saya latih dari sekarang, gitu ya, biar kalian juga nggak kaget. Jadi misalnya PP-nya habis atau inden atau seperti apa, kalian nggak kaget gitu ya, bisa cari cara lain ya. Nah, nanti kalian cari ya, indikator apa yang bisa menggantikan, kalau misalnya bisa. Kalau nggak bisa, apa alasannya? Ya. Oke, itu yang harus ada di laporan kalian. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya harap sudah paham. Jadi untuk pertama tadi, NaOH distandarisasi dulu dengan asam oksalat, terus tadi juga HCl distandarisasi dengan HCl distandarisasi dengan NaOH yang sudah terstandarisasi dengan asam oksalat. Ya, clear ya? Nah, sekarang kalau saya tanya, berarti NaOH itu termasuk senyawa apa nama lainnya? Atau bisa kita katakan apa? Senyawa. Ya, ceritanya kan gini ya. HCl ini akan distandarisasi dengan NaOH yang sudah terstandarisasi dengan asam oksalat. Ya, paham maksudnya? Nah, sekarang kalau ditanya, berarti NaOH ini termasuk senyawa atau bisa digolongkan sebagai yang belum terstandarisasi. Berarti masih apa ya? Belum tentu, Pak. Belum tentu gimana, Risma? Kayak mungkin komposisinya itu belum murni. Oh iya, memang karena itu Risma salah satunya kenapa perlu distandarisasi. Tapi bukan itu. Maksud saya kita bisa golongkan NaOH itu sebagai apa atau mungkin punya sebutan apa gitu ya. Oh, yang kalau dari video kemarin yang itu Pak, menyerap air, Loh, iya. Itu adalah beberapa alasan yang disebutkan Risma betul gitu ya. Itu adalah beberapa alasan pentingnya atau kenapa NaOH itu distandarisasi. Ya, tapi pertanyaannya bukan itu. Ya, yang saya tanyakan tadi kan gini. HCl itu distandarisasi dengan menggunakan NaOH yang sudah terstandarisasi dengan asam oksalat. Ya. Ya, mungkin ini Ahmad nih, kita mau siap-siap jawab. Gimana, Mat?
termasuk senyawa ion mungkin, Pak. Ion. Ion gimana, Pak? Ya. Karena terstandarisasi itu, Pak. Atau gini ya. Ya, ini mungkin di SMA kalian mungkin mestinya udah dengar maksudnya. Kalian pernah dengar yang namanya standar sekunder? Pernah? Primer belum pernah juga. Belum. Nah, kalau gitu kalian nanti masukkan ya di dalam pembahasan. Jadi di dalam proses standarisasi itu ada senyawa yang termasuk golongan standar primer, ada yang termasuk standar sekunder, ada yang termasuk standar tersier. Nah, dari sini nanti saya minta kalian identifikasi. Asam oksal itu termasuk apa sih? Primer kah, sekunder kah, atau tersier? Alasannya apa? Terus sama, NaOH ini termasuk apa? Ya? Primer, sekunder, atau tersier? Dan alasannya apa? Gitu ya? Dan HCl ini apa? Gitu ya? HCl ini termasuk mungkin sekunder kah? Atau termasuk apa? Ya, itu tolong digolongkan dan sebutkan alasannya. Jadi kalian tahu dulu, cari dulu definisinya gitu ya. Standar primer itu apa, standar sekunder apa, standar tersier apa. Nah, itu cari dulu. Banyak di internet, banyak ya. Nggak kurang-kurang masalah ini. Ya, oke, itu kira-kira itu. Ya. Jadi ada ciri khasnya ya, masing-masing standar itu ya. Jadi standar primer ciri khasnya ini, standar sekunder ini ya. Nah, nanti kita tolong dicari dan dimasukkan ya di dalam pembahasan kalian. Oke, itu dulu ya. Jadi untuk masalah standarisasi, saya rasa udah clear ya dengan proses titrasi ya. Dengan proses titrasi. Sudah tahu semua titrasi seperti apa? Ya, di SMA sudah diajarkan titrasi? Iya, Pak. Secara Ya, ya. materi. Ya, mestinya gampang ya. Saya yakin ini semua sudah gitu ya. Jadi kalian kalau enggak ya mungkin bisa lihat video gitu ya. Video di YouTube banyak literasi apapun gitu ya. Kalian bisa cek. Nah, intinya menggunakan buret biasanya gitu ya. Buret ditambahkan indikator mungkin 2-3 tetes ya sampai pengamatan fisik ya, visual. Ada perubahan warna. Ya, biasanya dari yang semula mungkin tidak berwarna menjadi warnanya ungu misalnya. Atau seperti apa? Ada yang jadi orange juga gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, perubahan warna ini menandakan dia sudah mencapai titik equilibriumnya, titik kesetimbangannya. Ya. Jadi titik kesetimbangan itu menandakan dia sudah sampai equilibrium dan itu ya titik kalian harus menghentikan titrasi gitu ya. Nah, titik itu nanti berapa mili kalian catat volumenya berapa gitu ya. Nah, nanti untuk apa? Untuk mencari konsentrasi. Berapa konsentrasinya? Ya, rumusnya biasa P1N1 V2N2 gitu ya. Jadi nggak ada yang sulit rumusnya itu. Jadi kalau V1-nya kalian tahu, V2-nya tahu, berarti kalian bisa cari N2-nya berapa ya. Jadi V2-nya kan tahu ya, V2-nya adalah berapa titrasinya, berapa tetes jumlah mililiter yang dibutuhkan tadi gitu ya. Oke, itu ya kira-kira itu gampang ya. Nanti kalian bisa cari sendiri video di YouTube kalau misalnya kurang paham gitu ya. Atau mungkin kemarin pas SMA juga masih pandemi mungkin gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah kalian masih pandemi ya harusnya ada praktikum tapi nggak jadi gitu ya. Tapi karena pandemi gitu ya. Oke, nanti kalian bisa cari. Nah, oke, kita lanjut. Ya, kita anggap HCl-nya sudah distandarisasi. Ya. Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa di dalam praktikum kita hari ini kita menggunakan HCl untuk mengukur konduktivitas? Kenapa kok kita nggak ukur konduktivitas NaOH gitu? Apa nggak bisa kita mengukur konduktivitas NaOH gitu? Itu Pak, mungkin konduktivitas HCl itu kuat gitu. Jadi kalau apa ya? Jadi kalau perbedaannya itu lumayan besar gitu. Besar. Oke, yang lain. Yang lain coba, yang lain. Kalau saya tanya gini, konduktivitas ini terjadi karena apa sih? Aliran ion, Pak. Aliran ion. Oke, yang penting adalah ini, pergerakan ion, ion motion. Ya, yang penting itu. Ya. Apakah NaOH nggak ada ionnya? Ada, Pak. Ada. Na+ sama OH min kan? Iya. Ya, HCl ada juga. Nah, plus dan Cl min gitu ya. Ya, tapi masalahnya kenapa yang diukur kok bukan NaOH gitu ya, kok HCl yang ingin diukur? Ya, kenapa kira-kira?
Ya, kan unik ya, yang diukur kok HCl gitu kan. Ya, ini penting biar kalian juga tahu gitu ya. Ini cukup penting biar kalian bisa memahami. Karena elektrolitnya kuat, Pak. Ion-ion Elektrolit kuat. Oke, ini menarik. NaOH elektrolitnya apa? Lemah, kuat, atau seperti apa? Atau malah non elektrolit, Risma? yang HCl-nya maksud saya, Pak. Ya, HCl itu elektrolit kuat kata gue. Nah, sekarang NaOH, kalau saya tanya NaOH. NaOH itu elektrolit lemah, kuat, atau non elektrolit malah? NaOH. Elektrolit kayak kuat, Pak. NaOH itu juga kuat ya. NaOH itu juga kuat, Risma. Jangan salah ya. NaOH itu juga kuat. HCl itu juga kuat, elektrolit kuat. Ya, tapi kenapa masalahnya kok kita menggunakan HCl di sini gitu ya? Oh, enggak NaOH aja sih. Padahal kalau kita menggunakan NaOH, mungkin nggak sampai titrasi HCl juga. HCl-nya nggak perlu disandarisasi gitu kan. Hanya cukup satu step. Standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Selesai gitu ya. Malah lebih simpel percobaannya. Ya, kalian kepikiran itu enggak sih gitu ya? Ini saya bawa kalian coba mikir gitu ya. Coba untuk berpikir kritis gitu ya. Kenapa kok nggak pakai NaOH? Padahal kalau pakai NaOH juga titrasinya simpel gitu ya. Hanya titrasi NaOH, standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Ya, setelah udah standar, NaOH nanti bisa kalian variasi konsentrasinya untuk ditentukan atau dibuat kurva standarnya standarisasi untuk kurva ini ya, kurva variasi konsentrasi versus konduktivitasnya gitu ya. Nah, kan lebih simpel ya praktikumnya. Kenapa kok ditambahkan HCl lebih rumit gitu ya? Apakah praktikumnya mencari sesuatu yang sulit gitu ya untuk kalian gitu ya? Loh, ini saya ajak kalian untuk berpikir kritis sedikit gitu ya. Ya, kira-kira gimana? Gimana ininya? Penjelasannya. Ya, semoga kalian paham ya. Ada yang tahu jawabannya? Oke. Ya, gimana? Saya ingin tahu jawaban kalian.
izin menjawab, Pak. Ya, Kalau yang di kemarin itu menggunakan HCl daripada NaOH karena di HCl ini perbedaan konduktivitasnya itu lebih tinggi, lebih jauh rentangnya, Pak. Jadi kok tahu Arya? Kok tahu lebih jauh dari mana kamu? Punya datanya kah kamu konduktivitas NaOH dan HCl? atau mungkin Pak, nilai hambatan Loh, iya, kamu punya datanya? enggak ada, Pak. Nah, gini, karena kita orang eksak ya Arya, jadi kita bermain dengan data, jadi jangan bilang atau jangan memberikan alasan yang pendapat kita ya, istilahnya opini kita ya. Jadi kalau kalian menyampaikan pendapat, ya boleh saja. Tapi misalnya berikan alasan ke saya, misalnya ini Pak, saya dapat dari Google atau Wikipedia atau apa, misalnya, atau jurnal bahkan yang lebih bagus ya, lebih kredibel. Misalnya NaOH itu punya konduktivitas sekian Pak, ya itu lebih jauh lebih besar daripada HCl atau sebaliknya, silahkan. Ya, tapi kalau berargumen seperti itu ya, nanti kalian jadi kalau bisa berargumenlah dengan data, gitu ya. Tunjukkan ke saya atau share screen, silahkan. Ya, makanya saya beri kesempatan kalian untuk share screen. Ya, ketika kalian browsing, googling atau apapun, dan ketemu silahkan share aja. Nanti kita bisa bahas atau koreksi sama-sama. Semakin kuat. Tapi kenapa harus tidak over? Hmm. Ya, gimana? Mungkin kenapa? Ya, kalian bisa cari atau carikan saya, buktikan ke saya gitu ya. Nah, ini saya coba carikan kalian ya. Semoga kalian bisa. Nah,
Nah, nanti saya kirimkan jurnalnya ya. Nanti kalian pelajari ya. Ini ada jurnal ya. Saya coba. Nah, ini saya coba share screen gitu ya. Nanti kalian nih ya. Ya, di sini ada pembahasan ya, konduktivitas dari HCl, NaOH dan NaCl ya. HCl adalah asam kuat, NaOH adalah basa kuat dan NaCl adalah garam netral. Ya, di sini ada pembahasan tentang itu ya. Ada pembahasan tentang itu, ini jurnal, ini sangat valid gitu ya. Jadi ini bukan Wikipedia, dan saya juga ingatkan nanti kalau kalian mencari referensi gitu ya, membuat daftar pustaka, jangan gunakan blogspot, Wikipedia atau semacamnya ya, karena itu tidak atau kurang valid gitu ya. Jadi carilah buku jurnal internasional atau sejenisnya ya. Ini nanti akan saya share kalau kalian butuh ya. Mungkin saya share ke salah satu dari kalian gitu ya. Jadi nanti ketika kalian nanti kan laporan sementara kalian kumpulkan ke saya ya. Jadi salah satu dari kalian nanti kumpulkan ke saya laporan sementaranya. Nanti ketika saya kembalikan, mungkin saya akan berikan ini ya. Selain laporan sementara, saya juga akan berikan jurnalnya ini ya. Ya, sebagai bahan referensi kalian. Oke ya, nanti kalian bisa memberikan alasan kenapa kok kita menggunakan HCl mungkin ya. Oke, itu saja. Ya. Oke ya, kita nggak perlu bahas lagi ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri jurnalnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi nanti di situ kalian baca, cari alasannya, gitu ya, cari pembahasannya kenapa kok lebih menggunakan HCl. Ya mungkin kalian akan temukan. Oke, di dalam praktikum ini, gitu ya, kalian setelah membuat kurva standar, gitu ya, punya kurva standar, gitu ya, kalian akan ngapain? Selesaikah praktikumnya atau ada yang dikerjakan lagi? Ya, ketika kalian sudah punya kurva standar, praktikumnya itu selesai atau gimana? Belum. Ya, Belum, Pak. belum. Kok belum? Kenapa Risma? Belumnya gimana? Kalau di praktikumnya kan 2 kali caranya Pak. Ada yang pakai konsentrasi sampel larutan HCl yang udah distandarisasi. Jadi kayak dibandingin gitu. Nentuin itu dulu. Jadi yang kita cari itu artinya apa? Kesalahannya itu jauh atau enggak gitu kalau menurut saya gitu. Oke, yang lain ada pendapat setuju sama Risma atau ada pendapat lain? Santika mungkin? Gimana, Santika? Setuju dengan pendapatnya Risma? Atau Ahmad atau Arya, silakan. Gimana? Setuju? Kalau sudah ketemu kurva standarnya, nanti kurva standarnya untuk menghitung konsentrasi dari konduktivitas sampel HCl-nya. Oke, terus yang lain lagi, Ahmad atau Santika, setuju juga? Juga jawabannya Arya. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya tanya gini. Kalian ini ngukur konduktivitas itu pakai alat apa sih? Multitester. Multitester. Sudah tahu atau pernah menggunakan multitester? Belum. Belum. Bisa di share screen. Kalau mungkin bisa googling, terus share screen, kita lihatkan ke teman kalian. Gimana bentuk multitester? Banyak, di googling banyak ya, nggak kurang-kurang. Merek apapun ada mestinya. Ya, kalau ketemu bisa di share screen. Izin share screen.
Iya, silakan Arya. Oh, Ini Pak. oke, bagus gambarnya, itu jelas ya. Sekarang kalian ukur konduktivitasnya gimana caranya? Jadi pakai alat itu. Ya, alatnya sudah betul, itu multitester gitu ya. Sudah betul, bagus. Terus cara ukurnya gimana Arya? Dengan menggunakan alat ini. Kan konduktivitas itu kedengeran nggak Pak? Iya, udah. Nah, gimana Arya? Oh, ya. Untuk konduktivitas sendiri kan satuannya kan ohm min 1, berarti nanti kita pakai yang ini, yang ohm, pakai hambatan, mengukurnya pakai yang hambatan. Terus? Terus nanti kan ini tuh harusnya ada kabel, ada 2 kabel positif sama negatif, nanti dicelupin ke larutannya yang di dalam glass beaker itu. Betul. Terus dari situ dapat nilai apa Arya? Dapat nilai hambatannya Pak. Dapat nilai hambatan. Oke. Terus dari hambatan nanti cara hitung itunya gimana? Di 1 per gitu Pak. Kan satuannya kan ohm min 1. Satuannya ohm min 1. Oke. Ya, betul. Satuannya 1 ohm ya. Yang lain paham dengan yang tadi dijelaskan Arya atau masih dibingungkan? Silakan kalau mau ditanyakan dulu. Ya, ada yang dibingungkan, silakan, nggak usah malu-malu kalian, boleh tanya. Ya, paham semua yang dikatakan Arya tadi? Ya, mungkin ini saya coba carikan video di YouTube gitu ya untuk membantu kalian. Ya, nanti ini karena kita nggak ini ya, saya coba bantu dengan video di YouTube gitu ya. Semoga bisa membantu kalian gitu, memahami ini. Saya coba share screen ya. Saya stop share ya Pak. Oh ya, Pak, silakan. Ya, kalian simak dulu videonya bentar ya. Sudah terlihat? Ya. Hello. In this video, we're going to learn to use the digital multimeter to measure the resistance of parts of a circuit. So in this case, I want to measure the resistance of this little bead resistor, which is part of this light bulb circuit. And I've got current flowing from the positive end of this battery through the red lead, through the resistor, through the bulb, which is glowing dimly, and then back to the negative terminal of the battery. And we're going to use this wonderful device, which is called a multimeter, because it can do many things. And we're going to set it up to measure resistance. Now, first of all, it's currently set up to measure voltage. So that's, oh, actually, it's not measuring anything. We have to change the knob setting to one that says ohms, omega. So I'm going to choose a scale that says 200 ohms, because I happen to know that this resistor is less than 200 ohms. If the resistance is greater than 200 ohms, then the meter will just kind of blank out like this. It says 1 and a blank. That means the resistance that it's currently measuring is
greater than the scale it's set for. Now, the probe leads are connected differently to measure resistance. So what we have to do is the black lead stays in the COM or common setting, but the red lead has to plug into the socket that says omega. So you look for the omega symbol, and that's where you plug it in. If you don't do that, you're not going to be measuring ohms. Now so right now, the meter is measuring blank or infinite, and that means that there's no way for the current to get through across the tips of these probes. So the resistance between the two probes right now is basically too high or infinite. And if I touch the probes together, we should get 0 ohms. So I'm touching them together, and I get 2 ohms. Well, that's because the resistance of the wires themselves and the contact leads is about 2 ohms. But that's not bad. Now, to measure the resistance of this little bead resistor, I can just take the 2 ends, and can I touch them there and get the resistance? And the answer is no, I cannot measure the resistance of a live circuit. You cannot take an ohm meter, which is the digital multimeter measuring ohms. You cannot take it to measure resistance of a live working circuit. That would be a no-no. So what we have to do is, just to measure that, I'm going to have to disconnect that device from the circuit. And if I don't do that, then the voltage and the current that's flowing through it is going to disturb the measurement, and it's not going to be accurate. So now I've taken the resistor out of the circuit, and I can measure the resistance just by holding the probe leads to it. And I get a measurement of 23.3 ohms. Now remember, the bare leads by themselves have about 2 ohms of resistance, so you could subtract that out. So the resistance of this resistor might be around 21 ohms. And there's a little color code on the resistor, and I believe that says it's a 22 ohm resistor. So the meter pretty much agrees with the color coding on the resistor, and we've learned to set the dial correctly to measure ohms, to plug in the wires correctly, and to disconnect the device from the circuit in order to measure it. Those are the 3 keys to using an ohm meter. Time for a quiz. True or false? You can measure the resistance of a device while it is part of a live circuit. Oke, kira-kira itu. Ya, kira-kira itu. Dari video itu, kalian paham nggak? Apa yang kalian paham? Kalian paham atau enggak? Atau gara-gara nggak paham karena bahasa Inggris gitu, atau gimana? Atau gimana? Pak, mau tanya boleh? Iya, boleh Arya. Silakan. Tanya apa? Tadi kan itu katanya dia milih yang 200 itu gara-gara itu dia tahu kalau kayak itu di bawah 200 gitu. Kalau misalnya nggak tahu, Pak. Oke, kalau nggak tahu gimana gitu ya Arya. Sekarang kalau nggak tahu jawabannya video yang kedua ini Arya. Ya. Jadi kalau nggak tahu ini saya beri jawaban. Video kedua ini semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Ya, nanti 1 dan 2 ini kita rangkum. Nanti kalian harus paham gitu ya. Ya semoga paham ya, harus paham ya, semoga paham. Oke. Ini saya share lagi, sudah terlihat? Hi there, welcome once again. In this video tutorial, we will learn how to test or measure resistance. So first, connect both probes according to this tutorial. And now let's rotate the digital multimeter rotary switch on 200 ohms range, which is minimum range of this multimeter. And take a resistor and touch the multimeter probes to the resistor. You can touch any probe, any side of the resistor. If multimeter doesn't show any resistance value, that means the resistor has higher resistance value. So rotate the digital multimeter rotary switch on 2 kilo ohms. Then check once again.
As you can see, the multimeter is showing 0.993 ohms. That means this resistor has near about 1 kilo ohm resistance. Take another resistor and touch the both probes. The multimeter doesn't show any reading. Increase the range and touch the probes. Once again, the multimeter doesn't show any reading. And now increase the resistance range. Then check the multimeter reading. Nothing is showing. And now increase the range of the multimeter 200 kilo ohm. Then check the resistance. The multimeter showing 178 kilo ohms resistance. So guys, this was the quick tutorial that how to test or how to measure resistance of a resistor. If you found this video useful, please like and share the video and Ya. Oke, itu video yang kedua. Paham dengan video yang kedua? Kira-kira gimana jawabannya Arya? Sudah terjawab? Sudah, Pak. Ya. Gimana Arya? Bisa menjelaskan ke teman-temanmu enggak? Ya, jadi nanti kalau misal dicoba-coba gitu Pak, dicoba yang pertama dari yang paling kecil dulu. Oke, betul. Oke, betul. Kalau misal dicelupin, nanti kan ini ke HCL-nya ya Pak, dicelupin itu belum keluar angkanya, nanti kita naikin ke 2 kilo. Kalau belum lagi naik lagi sampai ketemu Pak. Oke. Dan ada hal penting apa yang perlu kalian ukur, perlu kalian perhatikan sebelum ukur itu? Tadi ada di video, kalau kalian simak dengan seksama ada. Apa yang perlu kalian perhatikan? Kira-kira apa sih yang terlewat gitu ya, atau yang lain? Yang di video pertama atau kedua? Iya, dua-duanya, ya dua-duanya. Kalian ngamati dengan seksama enggak? Makanya dua-duanya perlu di-combine gitu ya. Yang pertama tuh nggak boleh ada aliran listriknya. Oke, betul. Pasti nggak boleh yang sirkuitnya itu masih ini mengalir gitu ya. Itu nggak boleh. Itu. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bukan itu. Ada lagi area yang lebih penting ya. Kira-kira apa? Bukan itu. Ya, itu jawabanmu tadi betul lah ya. Iya, kalau di sirkuit memang nggak boleh nyambung gitu ya. Nggak boleh terhubung dulu ya. Yang diukur tuh harus yang dia istilahnya konstan gitu ya. Kalau dia nyambung itu kan gerak ya. Seperti ion kalian kalau nyambung kan gerak terus ya. Artinya itu sifatnya dinamis ya, bukan statis ya. Nah, yang kita ukur tuh yang statis harusnya ya. Mungkin kabelnya, Pak. Kabelnya kenapa ya? Nyolokinnya harus yang di tempat yang benar, yang ada ohmnya itu. Oh iya, bukan itu ya. Ada lagi ya, bukan itu. Tapi itu juga termasuk perlu diperhatikan, tapi mungkin bukan urgent juga ya, bukan terlalu urgent. Ada lagi yang lain mungkin. Silakan. Kalau ngamati tadi mestinya orangnya bilang aja ya, si naratornya bilang apa yang penting gitu ya. Dan dia juga nunjukin tadi. Kabelnya. Apa Arisma? Tempat nyolokin kabelnya itu tadi, Pak. Oh enggak. Tempat nyoloknya mungkin sama kayak jawabannya Arek tadi. Enggak, bukan. Selain itu Risma, ada lagi yang mungkin lebih ya cukup penting lah untuk kalian perhatikan sebelum kalian ukur gitu ya. Jadi ini malah sebelum ukur tapi kalian harus perhatikan dulu gitu ya. Arusnya kenapa? Enggak tahu. Arusnya. Ya, tadi kalau kalian simak lagi nanti ya, mungkin rekaman ini kalau kalian lihat lagi, yang paling penting adalah kalian ukur dulu dua plus positifnya itu, ya. Kalian ukur dulu berapa hambatannya. Oh.
Iya kan tadi kan dicolok dulu ya. Dicoba dulu kan kabelnya plus positif ditempelkan gitu kan. Itu kan ada ukurannya hambatannya kan. Ya, kalau kalian langsung ukur kelarutan, kalian itu nggak tahu. Yang kalian ukur itu adalah resistensi bruto. Ya. Padahal kalian itu perlu mengukur resistensi neto. Ya, netonya berapa? Netonya yaitu bruto dikurangi resistensi dari kabelnya itu sendiri, kabel dari multitesternya kalian. Ya, karena kenapa? Kabel kalian atau multitester kalian itu juga punya hambatan gitu ya. Nah, yang kalian ukur itu jangan terjebak. Jadi kalau kalian pakai multitester, ukur dulu. Multitesternya ini kabelnya punya berapa sih hambatannya? Tadi kan ditunjukkan ya, punya 2 ohm gitu ya, kecil ya, 2 ohm. Nah, tapi kalau kalian langsung colokkan itu ke baterai atau misalnya ke larutan, yang terukur itu adalah resisten bruto, bukan netonya ya. Jadi resistennya masih resisten berupa bruto ya. Itu yang penting ya. Jadi kalau kalian dapatkan data, artinya bruto itu dikurangi kabelnya berapa ya, sehingga didapatkan resisten yang neto. Nah, makanya tadi ditunjukin kan ya, sebelumnya ukur dulu berapa sih kabelnya ketika ditempelkan gitu ya, plus positifnya. Nah, ternyata sekitar 2 ohm gitu ya. Terus tadi ditunjukkan juga resistornya berapa. Misalnya 900 ohm tadi ya, 900 atau 200 ohm. Ya artinya netonya adalah 900 dikurangi 2 gitu ya. Itu netonya ya, berarti sekitar 888 mungkin gitu ya, ohm. Nah, itu neto. Itu adalah benar-benar pure resisten untuk resistor itu yang diukur. Ya. Nah, itu baru benar ya. Nah, nanti sama data yang saya beri itu adalah berupa resisten yang sudah pure, bukan yang masih neto. Bukan yang masih bruto ya, bukan yang masih bruto ya. Udah neto ya. Oke, kira-kira itu ya. Jadi ingat-ingat ketika kalian menggunakan multitester, ukur dulu semuanya apapun ya. Jadi kalian nggak harus mengukur praktikum apapun lah, alat-alat elektronik di rumah, ukur apapun gitu ya. Ukur dulu berapa hambatannya. Hambatan jadi alat kalian itu berapa ya, kabel kalian berapa. Ya, kira-kira itu ya. Oke, ya area udah betul ya tadi penjelasan. Jadi pertama kalian arahkan dulu ke 200 ya. Jadi kalau kalian menggunakan ohm gitu ya untuk ukur konduktivitas, arahkan dulu ke hambatan yang nilainya terkecil 200. Ya. Kalau dia tidak menunjukkan nilai, artinya yang kalian ukur tuh punya nilai lebih dari 200 ohm. Ya. Kalau saya tanya, ketika kalian putar ke 2K ya, taruh buttonnya itu ke 2K gitu ya. Terus membacanya tadi keluar 0,9, artinya berapa ohm? Berarti resistor atau hambatan kalian itu berapa ohm nilainya? Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau buttonnya itu kalian putar ke 2 ohm, 2K gitu ya, 2K gitu ya. Buttonnya itu putar ke 2K. Terus kalian tampil di monitor multitester itu 0,99 misalnya gitu ya. Nah, kalau saya tanya itu berarti berapa ohm nilai itu? 0,99 ohm kah atau gimana? Berapa nilainya? Ya, misal kalian kita punya satu senyawa gitu ya, atau resistor katakan ya, suatu resistor. Saya ukur, saya taruh buttonnya itu di 200. Ternyata nggak keluar nilai. Ya, sesuai aturan tadi, kita harus arahkan lagi ke button yang lebih atas ya. Area tadi udah bilang gitu ya. Ya, yang lebih atas dari 200 itu ada 2K. Ya. Nah, ketika saya taruh di 2K, ternyata resistor kita itu menunjukkan nilainya 0,99 gitu ya. Nah, kalau saya tanya, 0,99 ini setara dengan berapa ohm sih nilainya? Oke, betul. Udah, betul itu jawabannya Risma ya. Jadi kalau kalian geser ke 2K dan muncul 0,99, artinya resistor kalian itu punya 990 ohm. Ya, hambatannya segitu. Ya. Oke, semuanya sudah paham ya? Nah, terus kalau kita geser lagi, misalnya saya punya resistor lain gitu ya. Ternyata di 2K itu nggak muncul nilainya. Berarti saya geser lagi ke 20K ya. Ya, ketika ke 20K gitu ya. Ternyata gitu ya. Ternyata nilainya itu hanya misalnya gitu ya. Misalnya nilainya
3.21 gitu ya. Itu setara dengan berapa kira-kira? Ya, misal setelah kita geser ke 20K, nilainya itu sekarang yang muncul di multitester itu 3.21 gitu ya. Ya, itu kira-kira berapa ohm? Ya, ini latihan membaca multitester ya, biar kalian nggak bingung ketika dihadapkan dengan multitester ya. Jadi kalian bisa langsung paham ya. Makanya saya ingin kita tebak-tebakan dikit lah ya. Nah, ketika kalian bacanya sekarang di 20K, jadi kalian muncul di hadapan kalian itu nilainya di multitester itu 3.21 gitu ya. Nah, saya ingin tanya berapa ohm kira-kira nilai itu? Dikonversi jadi ohm berapa sih? Ya, Santika gimana? Sudah tahu nilainya berapa? Harusnya simpel ya, nggak perlu perhitungan, nggak perlu equation ini ya. 3.210, Pak. Oke, itu jawabannya Arya. Ya, udah simpel. 3.210 ohm nilainya. Udah, itu aja jawabannya. Ya itu ya, kira-kira itu. Jadi nanti kalau kalian mungkin Santika atau Ahmad atau ini yang belum paham, silahkan tanya ke temannya ya, Risma atau Arya atau kelompok lain sebelumnya gitu ya. Ya, kira-kira membacanya seperti itu. Jadi kalian kalau nanti dihadapkan dengan multitester, jangan bingung atau jangan sampai nggak bisa membaca malahan gitu ya. Jadi tolong diusahakan bisa membaca ya. Karena sebenarnya gampang ya, nggak terlalu sulit, tinggal hanya main di satuan doang. Ya. Oke, itu saja ya. Untuk poin pentingnya untuk multitester. Ya, cara membaca, kalian perlu perhatikan. Tata cara aturan untuk mengukur dengan multitester seperti apa, tadi juga kalian bisa cantumkan gitu ya, di pembahasan mungkin, atau tambahkan seperti apa, terserah. Ya. Terus, yang penting dari sini adalah nantinya. Gitu ya. Nantinya, seperti tadi di awal, kalian akan menentukan nilai ohm ini untuk dijadikan atau dikonversi menjadi konduktivitas. Ya. Konduktivitas adalah 1 per hambatan. Ya, jadi kalau hambatannya tinggi, konduktivitasnya rendah. Kalau hambatannya rendah, pasti konduktivitasnya tinggi. Ya, punya hubungan yang berbanding terbalik. Ya, jadi kalau elektrolit kuat, bagaimana? Konduktivitasnya seperti apa? Hambatannya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau konduktivitas dari elektrolit kuat itu seperti apa? Konduktivitas dan resistensinya seperti apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan yang mau mencoba menjawab. Ya, gimana? Kok bingung kalian? Tadi udah kelihatannya bisa gitu kok. Bingung gimana coba? Elektrolit kuat tadi gimana? Elektrolit kuat itu lebih apa sih? Dia ini hambatannya tinggi atau enggak? Kalau saya tanya, elektrolit kuat itu punya hambatan tinggi nggak sih kira-kira? Atau gini, tinggi mana hambatan non elektrolit dengan elektrolit? Non. Oke, betul ya. Hambatan untuk non elektrolit itu lebih tinggi daripada elektrolit. Ya. Kalau sekarang sudah tahu seperti itu, berarti konduktivitasnya tinggi mana? Tinggi yang kuat. Oke ya. Jadi konduktivitasnya untuk larutan elektrolit itu lebih tinggi daripada konduktivitas dari non elektrolit. Ya. Karena hambatannya untuk non elektrolit lebih besar daripada larutan elektrolit. Kira-kira itu saja ya. Jadi kalian kaitkan dengan itu ya nanti di pembahasan. Ya.
Kira-kira itu ya. Jadi makanya yang kalian uji di sini adalah larutan yang punya elektrolitan yang kuat, gitu ya, elektrolit kuat gitu ya, punya konduktivitas tinggi ya. Kalau konduktivitas yang rendah kita uji di sini, ya kalian akan sulit ini ya, nilainya akan cenderung bedanya gapnya nggak jauh gitu ya. Gap antar konsentrasi variasi konsentrasi larutan itu nggak jauh ya. Tapi kalau elektrolit kuat harusnya konsentrasi itu merupakan salah satu faktor ya yang mempengaruhi konduktivitas ya. Jadi yang kita pelajari di sini hanya salah satu faktor ya. Nanti kan bisa cari faktor lain apa yang mempengaruhi konduktivitas suatu material ya. Jadi yang kita pelajari di sini baru satu faktor yaitu konsentrasi yang mempengaruhi konduktivitas atau resistensinya. Ya, nanti kalian tambahkan lagi di laporan akhir faktor apa lagi selain itu ya. Ya, masih banyak faktor ya. Nanti tolong jelaskan ya, sebutkan dan jelaskan ya. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya, kalian bisa tanya dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Bisa dilanjut atau mau ditanyakan? Oke ya, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Jadi itu nanti kalian cari, tambahkan di laporan akhir. Nah, setelah ini gitu ya, kurva itu akan kalian gunakan untuk menentukan konsentrasi gitu ya dari suatu larutan. Nah, jadi nanti akan ada, mungkin saya akan memberikan data berupa hambatan gitu ya. Jadi hambatan dari larutan X gitu ya, nggak diketahui gitu ya. Kalian hanya tahu nilai hambatannya saja, nanti akan dicari konsentrasinya. Ya, berapa konsentrasinya? Dengan bantuan kurva standar. Lagi-lagi kembali lagi ke kurva standar. Ya, nanti kira-kira seperti itu endingnya. Ya, di endingnya setelah kurva standar didapatkan, nanti kalian akan diminta menghitung atau menentukan konsentrasi dari larutan yang tidak diketahui gitu ya, konsentrasinya. Tapi kan hanya tahu nilai hambatannya. Ya. Oke, kira-kira itu. Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak, mungkin saya bisa mulai berikan data gitu ya. Nah, dan ini mungkin ya, saya sekedar mau sharing ini ya. Jadi ini adalah 3 pendekatan logaritmik gitu ya, dan eksponensial dan linear yang mungkin sudah kalian dapatkan juga. Jadi mungkin kemarin hampir sama gitu ya dengan topik acara 1 ya. Hanya bedanya sekarang ada S gitu ya. S itu adalah konduktivitas, C itu adalah konsentrasi gitu ya dalam normal ya. Jadi S ini adalah 1/ohm gitu ya. Sedangkan A dan B ini adalah konstanta. Jadi kalian nanti sama seperti topik 1 ya, kalian tentukan kurva standar kalian termasuk pendekatan apa? Logaritmik kah, eksponensial atau linear? Jawabannya pasti 1 ya, salah satunya pasti benar gitu jawabannya. Nah, dan caranya saya membebaskan kalian ya, caranya untuk menentukan pendekatan seperti apa. Karena ini matematik, nggak ada cara yang salah ya, karena sepanjang logika berpikir kalian betul gitu ya. Nah, kalau matematik itu enaknya itu ya. Jadi ya bisa dari manapun kalian buktikan gitu ya. Ya, mungkin itu yang perlu kalian buktikan. Nah, bisa kalian screenshot kalau mau di screenshot gitu ya. Jadi kalian buktikan pendekatan ini dari mana gitu ya. Yang betul yang mana? Kalau kalian salah milih pendekatan, pasti nanti salah menentukan konsentrasi dari larutan yang diketahui hambatannya ya, pasti salah. Ya, ingat-ingat itu. Jadi pendekatannya harus betul dulu. Kalau pendekatannya salah, pasti salah. Ya, dan saya berharap nanti di akhir praktikum setelah 7 topik gitu ya, kalian bisa berdiskusi ya kelas B dan I gitu ya. Untuk menentukan atau untuk membahas ya. Kira-kira pendekatan logaritmik ini ciri khasnya apa sih? Eksponensial apa sih? Linear apa gitu ya. Karena kan tiap minggu data yang saya berikan itu selalu berbeda gitu ya, dan selalu lain-lain gitu ya antar kelompok. Gitu. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi, saya harap. Ya tujuannya biar kalian itu tahu ya, ciri khasnya logaritmik seperti apa, ciri khasnya eksponensial seperti apa, linear seperti apa. Gitu ya. Nanti tolong mungkin bisa 2 kelas diskusi gitu ya, silakan. Ya untuk membahas itu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari pendekatan ini, 3 pendekatan yang akan kalian gunakan. Cukupkah? Ya, silakan kalau ada yang ingin tanyakan ya. Saya tunggu.
yang ingin tanyakan? Enggak aja? Kalau enggak apa-apa. Ini saya berikan data untuk laporan sementara kalian. Kalau enggak aja. Ya, oke. Kalau enggak aja saya bagikan. Ini datanya ya. Kalian bisa screenshot, silakan. Nah, ini datanya ada data standarisasi untuk NaOH dengan asam oksalat, gitu ya. Ada juga data standarisasi HCl dengan NaOH, dan ada data pengenceran, ya, sama tahanannya. Ya, jadi pengenceran sekian diperoleh tahanannya sekian, ya. Jadi ini ada data, kalian bisa screenshot, ya. Sudah, ini pertama sudah di screenshot. Cantika atau yang lain atau Ahmad atau Arya sudah? Oke ya. Nah, kalau sudah, ini nanti dari sini nanti kalian buat kurva standar, gitu ya. Dari pengenceran dengan tahanan nanti akan kalian buat kurva standar. Ya. Sumbu X-nya adalah konsentrasi, sumbu Y-nya adalah konduktivitas. Ya. Terus nanti kalian tentukan konsentrasi dari larutan ini. Ya. Saya punya 5 larutan dengan 5 tahanan berbeda. Nanti PR kalian adalah tentukan masing-masing konsentrasinya berapa. Oke, itu ya. Sudah di screenshot? Oke ya. Untuk laporan sementara, saya juga ingatkan nanti bisa ke 1 orang saja pengumpulannya. Terserah mau ke Risma atau ke Arya, silahkan. Ya. Nanti saya akan serahkan lagi ke 1 orang lagi. Dan ingatkan saya ya, kalau saya lupa mengirim jurnal tadi ya. Ya, kelompok sebelumnya juga belum dapat jurnal ini. Ya. Jadi jurnal ini tadi baru hanya di kelompok kalian. Ya. Ya, kalau kalian mau menyebarkan ke kelompok lain, silahkan. Ya, masalah. Ya, itu saja. Atau mungkin nanti saya sharing juga di grup kalau mungkin ini ya, kalau ada. Oke, ada yang mau ditanyakan atau dibahas untuk topik terkait ini? Ya, silakan, nggak apa kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya berharap laporan kalian lebih bagus dari 5 kelompok sebelumnya, gitu ya. Ya, harusnya makin ke belakang itu makin bagus ya. Harusnya makin ke belakang makin bagus dan makin perfect, gitu ya. Ya. Dan makin lengkap ya, pembahasannya apanya makin lengkap. Jadi lampiran boleh jurnal, ya pasti kan harus ada ini ya, lampiran itu harus ada MSJS dan harus ada laporan sementara yang jadi ACC ya. Kalau itu kan pasti ya, tapi lainnya boleh terserah kalian. Boleh kutipan dari buku, boleh jurnal, tapi yang penting usahakan sumber referensinya jangan Wikipedia, jangan Blogspot gitu ya. Jangan WordPress, jangan yang lain-lain gitu ya. Usahakan dari jurnal, dari buku, jurnal internasional, proceeding gitu mungkin ya, atau yang lain ya, yang lebih kredibel. Ya, karena kalau Wikipedia itu semua orang bisa menyunting atau mengedit. Ya, siapapun bisa punya hak. Kalian sendiri sekarang bisa menyunting, kalau nggak percaya boleh coba gitu ya. Ya, jadi siapapun bisa mengganti. Ya, itu jadi sesuatu hal yang nggak kredibel gitu ya. Jadi ya kalau orangnya yang ganti itu pakar gitu ya. Tapi kalau yang ganti yang anak-anak SMP kan juga kita nggak tahu gitu ya. Ya, kalau jurnal, buku itu sifatnya sudah direview ya. Jadi orang ganti juga nggak mudah gitu ya. Harus lewat editor. Ya, jadi lebih sulit, prosedurnya lebih ketat ya. Kira-kira itu ya. Dan itu sudah direview oleh pakar yang lebih ahli gitu ya. Sebelum keluar, sebelum bisa kalian baca itu sudah direview ya, intinya gitu. Nah, jadi sudah melalui proses yang ketat. Nah, silakan kalau kalian ada pertanyaan. Cukup? Atau ada pertanyaan? Kalau cukup ya nggak apa-apa. Mungkin bisa kalian mulai menyusun laporan sementaranya gitu ya. Nanti diserahkan ke saya. Dan saya juga ingatkan untuk kelas B jangan lupa mengisi presensi itu hari Jumat ya. Kebanyakan lupa. Ya, tolong ya pakai reminder, alarm atau apa gitu ya. Ya, itu saja untuk kelas B, jangan sampai lupa. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan atau dibahas? Mungkin apa kemarin responsi 1 atau apa? Silakan mau dibahas ya. Cukup atau ada pertanyaan? Kalau enggak ya nggak apa-apa.
mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini. Cukup? Kak Arya, Santika, Risma, sama Ahmad? Cukup ya? Nggak apa-apa. Kalau cukup, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, saya berharap laporan kalian lebih maksimal, lebih bagus lagi. Selengkap mungkin dan sekreatif mungkin ya. Mungkin bukan lengkap, tapi kreativitas kalian ya. Semua boleh kalian ubah, ya. Mulai tujuan sampai kesimpulan, sampai daftar pusaka, bisa kalian ubah. Yang penting adalah kreativitas kalian ya. Kalian bisa berdiskusi sama-sama, tapi ketika menyusun laporan pasti punya kreativitas yang beda-beda. Ya, ketika diskusi pasti bisa sama, gitu ya. Diskusi bisa menemukan mana yang sulit, membahas apa, gitu ya. Tapi ketika menulis dalam bentuk tulisan itu mungkin akan berbeda, ya, meskipun kalian sudah diskusi. Ya, jadi silakan apapun dirubah boleh, kecuali judul praktikum yang nggak boleh dirubah, ya. Jadi apapun boleh dirubah, tujuan, kesimpulan, apapun boleh kalian ubah sesuka kalian, ya, kecuali judul praktikum. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih atas atensi kalian. Ya. Terus jaga sikon gitu ya. Dan karena praktikumnya juga tinggal kurang minggu depan gitu ya. Kalau kalian nggak ada inhal ya mungkin minggu depan itu terakhir gitu ya. Topik minggu ke-7 gitu ya. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, saya akhiri ya.